وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian kalian talak, ya. Idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentalak wanita-wanita atau istri-istri, fa balagna ajalahunna, lalu mereka hampir sampai berakhir masa iddah atau menunggu mereka itu, fa'amsikuhunna, maka tahanlah, rujuklah mereka. Tahanlah, fa'amsikuhunna, rujuklah mereka istri-istri itu. Bima'ruf, dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan mereka biar masa iddah mereka berakhir. Biarkan masa iddah sampai berakhir bima'ruf, dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian tahan. Janganlah kalian tahan atau kalian rujuki mereka diraron lita'tadu, untuk menyakiti atau mendolimi, lita'tadu, atau kalian melanggar batas. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah zalama, telah menganiaya, mendolimi dirinya sendiri. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, huzwa, sebagai ejekan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian nikmat Allah kepada kalian. Wa ma anzala alaikum, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, minal kitab, dari kitab Al-Quran, wal hikmah, dan dari hikmah, yaitu sunnah. Ya'idukum bih, yang dengan itu dia menasihati kalian. Wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, Allah itu alim, maha mengetahui, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi annallaha bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, ya, sampai masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik pula, ya. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mendolimi diri sendiri, ya. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran, hikmah, sunnah. Hikmah itu sunnah, untuk memberi pengajaran bagi kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui. Jadi Ibnu Abbas berkata, ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa iddahnya habis. Ya, setelah itu ia menalak lagi. Ya, sedang sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit istrinya dan menghalanginya menikah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu turunlah ayat ini, ya. Jadi ini sebab turunnya ayat. Jadi apabila kalian menjatuhkan tolak kepada istri dan mereka hampir menghabiskan masa iddahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan, dan tidak bermaksud jahat. Jadi kalian diperbolehkan juga membiarkan wanita-wanita itu menghabiskan masa iddah dengan tetap memberikan perlakuan yang baik, perlakuan baik di masa pisah itu, dan tidak dibenarkan berlaku kasar. Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi tolak dengan maksud mengulur-ulur masa iddah atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita.
Barang siapa melakukan perbuatan yang demikian itu, maka ia telah mengharamkan diri sendiri dari kebahagiaan hidup berkeluarga, mendolimi diri sendiri, menghilangkan kepercayaan manusia dari dirinya, dan tentunya akan mendapatkan murka Allah. Ya, maka janganlah kalian menjadikan tatanan hukum Allah itu dalam kehidupan berkeluarga yang telah diterangkan oleh ayat-ayat berkaitan dengan itu. Jangan sampai ini dijadikan bahan ejekan atau permainan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia. Jadi dengan menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan jelas dan merujuknya kembali dengan niat jahat yang tersembunyi, ya, renungkanlah nikmat Allah yang telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan yang bagus, yang tinggi, ya, menurunkan kitab berisi penjelasan kerasulan Muhammad, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, perumpamaan, ya, dan kisah-kisah yang dapat memberikan pelajaran. Ya. Buatlah penghalang antara diri kalian dan murka Allah. Jadi harus buatlah penghalang. Ya. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian niatkan dalam berbuat. Ya. Dan Allah Maha memberi pahala atas apa yang kalian kerjakan. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Apabila wa idza talaqtumun nisa, kalian mentalak wanita-wanita ataupun istri-istri, fabalagna, lalu hampir mereka berakhir masa iddah menunggu mereka hampir berakhir, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian para orang tua menghalangi mereka an ayyangkihna, untuk mereka menikah lagi, ayyangkihna azwajahunna, dengan suami-suami mereka. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling rela, taradau, mereka saling rela untuk rujuk, bainahum bil ma'ruf, di antara mereka dengan cara yang baik, atau yang disyariatkan sesuai syariat, ya. Cara yang baik itu berarti yang sesuai syariat. Zalika yu'adu bihi, ya. Jadi zalika, mereka itu menjadi larangan menghalangi mereka itu. Zalika yu'adu bihi, dinasihatkan dengannya, mangkana, kepada siapa yang telah minkum, di antara kalian yang beriman billah wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Zalikum azka lakum wa athhar, demikian itu maksudnya apa? Tidak menghalangi mereka rujuk, maksudnya azka lakum wa athhar, lebih suci, lebih baik bagi kalian, wa athhar, dan lebih bersih hati. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka, ya, dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada agama di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, itu lebih suci bagi kamu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Ma'qil bin Yasar itu berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan saudara ipar, ya, saudara iparnya Ma'qil bin Yasar yang hendak merujuk istrinya setelah masa iddahnya berakhir. Akan tetapi, ya, dia melarangnya, padahal Allah mengetahui bahwa pasangan suami istri tersebut masih saling mengharapkan, ya. Maka akhirnya turunlah ayat ini. Wal walidatu yurdi'na auladahun, dan para ibu yurdi'na auladahun, hendaknya mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka, ya.
haulaini kamilaini, selama 2 tahun sempurna penuh, liman aroda ayyutimma radha'ah, bagi orang yang ingin ayyutimma, menyempurnakan radha'ah, penyusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan atas ayahnya rizquhunna, kewajiban memberikan rizki pada ibu. Wa kiswatuhunna, dan bagian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidak tukallafu, dibebani seseorang nafsun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. La tudorra walidatun, dan janganlah menderita, tudorra walidatun, seorang ibu, biwaladiha, karena anaknya. Wala mauludun lahu, dan janganlah juga menderita mauludun lahu, seorang ayah, biwaladihi, yaitu karena anaknya. Walal waris mislu dzalik, dan ya, ini alal waris, kewajiban ahli waris, ya, anak yang disusui, mislu dzalik, seperti demikian juga. Fa'in aroda fisolan, maka apabila kedua ibu dan bapaknya ingin aroda fisolan, menyapih, ya, sebelum genap 2 tahun, antarodin, dengan rela atau kesepakatan minhuma, dari keduanya, watasyawurin, ya, dan hasil musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa alaihima, atas keduanya. Wa in aradtum, dan jika kalian, ya, para ayah itu ingin tastardi'u, untuk menyusukan kepada orang lain, auladakum, jadi anak kalian disusukan kepada orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian, idza salamtum, apabila kalian menyerahkan ma'ataitum bil ma'ruf, apa yang kalian berikan upah bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan kesepakatan yang baik. Wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, ya, basir, maha melihat, bima ta'malun, ya, dengan apa yang kalian kerjakan. Annallaha bima ta'maluna basir, Allah maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, yang baik, bil ma'ruf. Ya. Jadi seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ya, janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita juga karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Ya, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa juga bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Ya, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi ibu itu berkewajiban menyusui, ya. Jadi teks Al-Quran menegaskan kewajiban menyusui ada pada ibu, bukan pada orang lain. Jadi menyusukan anak kepada orang lain itu hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukan. Ya, jadi ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui pada
ibu, anak, menyusui anak pada ibu. Sebab apa? Air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Ya. Air susu ibu dapat bertambah banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu, air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu dan tidak merugikan kecuali dalam hal-hal yang tertentu. Jadi menyusui itu dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum, ya, melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernakan, merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Ya, di samping itu, menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu karena dapat mengembalikan alat reproduksinya, ya, kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Jadi ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur itu menyapih anak bayi di bawah 2 tahun. Kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai. Tapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi 2 tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain susu ibu. Jadi anaknya selama 2 tahun penuh itu kewajiban ibu menyusui. Itu demi menjaga kemaslahatan anak. Kalau salah satu atau kedua orang tua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu, ya, dan ayah berkewajiban karena sang anak adalah keturunan ayah untuk memberikan nafkah, ya, kewajiban ayah kepada sang ibu dengan memberikan makan, pakaian sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak boros, tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya atau mengurangi hak ayah pada anak. Ya, jadi apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta. Apabila salah satu atau kedua orang tua menginginkan untuk menyapih anak sebelum 2 tahun, jadi secara sukarela dengan melihat maslahat, maka hal itu dibolehkan. Kalau sang ayah hendak menyusukan kepada wanita lain, hal itu juga dibolehkan. Ya, dalam hal ini orang tua harus membayar upah dengan ridho dan dengan cara yang baik. Ya. Wallahu wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, dieling-eling selawase urip.